Anda berada pendengar. Saya Lina Musuki Pak Anda dalam dialog interaktif di pagi hari ini. Pendengar, kita akan membahas peran operasi damai Kartens 2022 di bidang pertanian dalam rangka ikut membantu kesejahteraan masyarakat Papua. Anda pendengar juga nanti akan kami undang untuk berinteraksi bersama kita di studio program KBR Jayapura. Dan saat ini pendengar, saya tidak sendiri, ada dua narasumber saya yang sudah bersama-sama saya di studio program KBR Jayapura. Langsung saja dulu saya sapa dan perkenalkan kepada para pendengar sekalian di rumah. Yang pertama ada Kombes Pol Yamin Diana Priyono SIK, Satgas Operasi Damai Kartens 2022. Selamat pagi. Selamat pagi. Narasumber kita yang kedua ada Mbak Jatu Barmawati. Beliau adalah Duta Petani Milenial Indonesia. Ini khusus untuk wilayah Papua ya? Indonesia, Mbak. Indonesia ada juga dibagi per wilayah ya? Enggak. Jadi di per wilayah juga kita ada Korwil ya. Kita bilang itu juga ada juga. Baik. Ya, pendengar, peranan operasi Damai Kartens 2022 di bidang pertanian dalam rangka ikut membantu kesejahteraan masyarakat di Papua. Saya lebih dulu kepada Wakil Satgas Bimas Operasi Damai Kartens 2022, Kombes Pol Yamin Diana Priyono SIK. Sedikit boleh dijelaskan kepada pendengar kita yang ada di rumah seperti apa dan kemudian perannya seperti apa sih ini operasi Damai Kartens ini? Karena mungkin masyarakat belum begitu familiar dengan operasi Damai Kartens ini. Apalagi kita bicara bagaimana kemudian kaitannya dengan pertanian untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Baik, terima kasih Mbak Lina. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia Jayapura Pro 1 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya yang berbahagia. Tentunya acara Mbak Lina, yang saya hormati Mbak Jatuh, dan terima kasih untuk yang kesekian kalinya kami telah diundang dalam dialog interaktif ini. Kalau dihitung bisa jadi ada kurang lebih sekitar 10 ya, 10 kali saya. Tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah, dan ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya secara pribadi selaku Wakil Satgas Bimas Noken Operasi Damai Kartens. Terkait dengan operasi Damai Kartens, sebelumnya perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, jadi operasi Damai Kartens itu sebuah rangkaian tindakan Polri dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kalau lebih familiarnya lebih sering disebut dengan Harkamtibmas. Penyelenggaraan operasi Damai Kartens ini menggunakan pendekatan soft approach ataupun preemptif, di mana operasi Damai Kartens ini didukung dengan waktu yang tertentu, kemudian sumber daya tertentu, personil juga tertentu, termasuk juga jangka waktu pelaksanaan kegiatan operasi ini juga tertentu. Sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya terkait dengan operasi Damai Kartens ini, tentunya di dalam operasi Damai Kartens itu sendiri ada yang namanya sub-sub yang disebut dengan Satgas. Nah, Satgas ini salah satunya adalah Satgas Bimas Noken ataupun Satuan Tugas Bimas Noken. Operasi Damai Kartens ini berlaku hampir 6 bulan yang lalu, tepatnya di awal tahun 2022. Kenapa disebut dengan Damai Kartens? Karena itu tadi, yang dikedepankan adalah soft approach dengan tindakan-tindakan kepolisian berciri khas preemptif. Sehingga di dalam satuan fungsi kepolisian ada yang namanya Bimas. Kartens itu sendiri adalah merupakan ciri khas karena lokal dari Papua itu sendiri, khususnya pegunungan Tengah. Nah, maka dari itu berbicara masalah operasi ini, kenapa disebut dengan Damai Kartens? Beberapa kota maupun kabupaten yang dipilih, yang ditentukan dalam kegiatan operasi ini adalah wilayah Lapago dan juga Mekago. Ada satu wilayah Tabi, yaitu Kota Jayapura itu sendiri. Nah, berbicara tentang peran
tujuan dari operasi ini sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kemudian juga di breakdown dalam Impres Nomor 9 Tahun 2020 terkait dengan perkembangan percepatan pembangunan bagi Provinsi Papua dan juga Papua Barat. Dengan pendekatan preventif yang Binmas sebagai satuan fungsi kepolisian sebagai leading sector, tentunya berharap kami dari Satuan Binmas Noken Operasi Damai Karten tahun 2002 ini dapat memberikan edukasi serta sosialisasi kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Papua untuk dapat kiranya kita berkomunikasi, berkoordinasi, bekerja sama dalam rangka melakukan pemberdayaan masyarakat khususnya di bidang pengolahan sumber daya alam. Nah, yang kami tawarkan di sini kaitannya dengan beberapa kegiatan yang terframe dalam program Binmas Noken, salah satunya adalah pengembangan sektor pertanian. Nah, kebetulan di tengah-tengah kita ada Mbak Jatuh sebagai Duta Tani Indonesia, milenial ya Mbak Jatuh ya. Duta Pertanian Indonesia, milenial. Nah, tentunya berharap ada sebuah kolaborasi yang lebih sehingga dapat memberikan sebagai sebuah solusi serta asa bagi warga masyarakat Papua khususnya kaum milenial ini. Dan goal ataupun tujuan daripada operasi ini adalah to win heart and mind the people of Papua. Kita tahu sejarah panjang keterkaitan dengan keberadaan kami sebagai anggota Polri di tanah Papua dengan dinamika kepercayaannya ada naik, ada turun. Nah, hal ini yang harus kita jaga. Sehingga besar harapan kami sebagai pelayan masyarakat dapat diterima lebih melalui kepercayaan masyarakat yang ada di wilayah Papua itu sendiri. Selama ini seperti apa kehadiran Polri sehingga memang kemudian Polri memutuskan untuk melakukan program ini sehingga lebih lagi mendekatkan masyarakat kepada Polri. Seperti diketahui kaitan dengan masalah dinamika Kamtibmas di wilayah Papua ini kan yang saya sampaikan fluktuatif ya Mbak Lina, naik turun. Ada yang merasa puas, ada juga yang merasa sudah cukup, ada juga yang menilai harus ditingkatkan lagi. Nah, melalui pendekatan soft approach inilah sebagai sebuah strategi kepolisian untuk dapat kembali lagi meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang kedua juga untuk dapat mengembangkan potensi-potensi sumber daya alam yang ada di wilayah Papua. Dan seperti yang kita ketahui, luas wilayah Papua keterkaitan dengan pemberdayaan sektor pertanian kan saya lihat di data tahun 2020 tidak mencapai 5% Mbak Lina. Dan ini merupakan sebuah tantangan dan juga sebagai sebuah opportunity bagi kami untuk dapat merangkul kepada seluruh masyarakat Papua khususnya kaum milenial ini untuk dapat memberdayakan potensi alam yang kita ketahui sungguh luas, sungguh luar biasa. Demikian Mbak Lina. Baik, nanti kita akan gali seperti apa 6 bulan operasi Damai Karten ini beroperasi, apakah yang menjadi tujuan utama itu juga selama 6 bulan ini kemudian sudah tercapai atau seperti apa. Saya ke Mbak Jatuh dulu. Mohon maaf, Mbak Jatuh sebagai Duta Petani Milenial Indonesia, artinya kan duta ini dibentuk oleh pemerintah, adalah gagasan pemerintah untuk bagaimana kemudian membuka ruang terhadap anak-anak muda atau generasi milenial kita untuk berkonsentrasi di wilayah pertanian. Nah, untuk wilayah Papua ini seperti apa dengan geografis, dengan permasalahan seperti yang tadi sudah sempat disinggung oleh Wakasatgas ini seperti apa? Ya, jadi kalau menurut saya sendiri, karena kan kebetulan saya jadi Duta Petani ya, jadi saya mewakili 35 provinsi. Dari sisi lahan, dari sisi lahan itu Papua ini dianugerahi lahannya sangat subur dan luar biasa sekali. Jadi harusnya pertanian di Papua ini kan maju gitu kan. Dan juga ini teman-teman yang milenial ini kan juga punya
suatu semangat untuk berwirausaha. Jadi petani milenial itu bedanya dengan petani yang zaman dulu, dia punya jiwa agrososiopreneur begitu. Jadi dia punya pandangan bahwa pertanian itu dapat selain dapat menjaga ketahanan pangan, itu juga bisa menghasilkan uang atau menambah income seperti itu. Dan saya rasa kolaborasi teman-teman milenial yang ada di lapangan di Papua ini sangat bagus karena tahun kemarin kebetulan saya di bawah Bang Imam Brasar, khusus presiden juga, kita launching itu di Papua Barat itu baru di awal itu cuma ada 300 orang gitu ya, terus kemudian di tahun ini udah ada 2000. Nah itu kan sangat signifikan sebenarnya. Jadi mayoritas penduduk Papua ini mata pencahariannya ini kan bertani gitu, jadi tinggal mengoptimalisasi dan mengkultivasi lahan-lahan subur yang sudah ada. Ini sangat baik banget dan juga berkolaborasi dengan Polri begitu, karena kan banyak lahan-lahan ataupun daerah-daerah yang belum tersentuh, terutama yang tadi ya Pak ya, yang rawan konflik. Konflik itu terjadi karena kita orang memang nggak tahu gitu. Nah itu sangat penting untuk menjaga kestabilan ketahanan pangan. Artinya kerjasama ini untuk mengolah lahan-lahan yang memang belum dimanfaatkan ini sudah mulai dilakukan. Iya betul. Dan itu sangat penting ke depannya untuk berkolaborasi. Jadi kan kita butuh anak-anak muda ya Pak ya. Mungkin kalau yang tahu udah capek kali ya Pak ya. Gitu. Jadi yang muda ini yang udah semangat, kita rangkul, kita ajak kembali ke dunia pertanian dan kita ajarkan budidaya yang baik gitu. Kalau tadi kita kembali ke Satgas Bimas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yamin Priyono, ini tadi ada sempat Anda mengatakan bahwa kegiatan ini juga untuk mengedukasi, melakukan sosialisasi kepada anak muda, tidak generasi milenial. Kalau boleh tahu edukasi ini seperti apa sih untuk mereka? Salah satu bentuk edukasi keterkaitan dengan bagaimana mengolah lahan pertanian yang baik, yang pertama tentunya kami menerapkan K3I, kendali, komunikasi, koordinasi, dan juga informasi. Ini penting untuk dilakukan, terkhususnya dengan menggandeng stakeholder dan juga counterpart yang ada di wilayah Papua. Dan kegiatan-kegiatan seperti contohnya edukasi ini kami juga melibatkan PPL dari Dinas Tanaman Pangan dan juga Hortikultura di Kabupaten Semeru. Oh ya, sebelum lupa kami juga menyampaikan daerah operasi ini, khususnya di Operasi Damai Kartens di tahap yang kedua, semester yang kedua di tahun 2022 ini, kami membawahi kurang lebih sekitar 9 kota dan juga kabupaten, atau kita sebut dengan istilahnya adalah Korwil. Salah satu contoh yang saya sebut adalah di wilayah Kabupaten Yaukimo. Kami menggandeng Dinas Pertanian setempat dan responnya sungguh luar biasa terkait dengan keberadaan program Bimas Operasi Damai Kartens ini. Jadi di wilayah Yaukimo itu ada kurang lebih sekitar mengalokasikan lahan 100 hektar. Sementara yang diperlebihkan kepada kami Satgas Bimas Damai Kartens ini kurang lebih sekitar 15 hektar. Dan untuk saat ini lewat semester yang pertama di tahun 2002 kami telah melakukan 3 kali panen, Mbak Lina, beras padi. Itu untuk mencukupi kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar Yaukimo atau disuplai ke daerah-daerah penyangga? Betul. Yang pertama sasaran kami adalah di wilayah Kabupaten Yaukimo itu sendiri, khususnya adalah kota DKI-nya. Yang berikutnya kami juga ada kegiatan ternak ikan, Mbak Lina, di sana yang dialokasikan melalui dinas setempat, pertanian setempat, kurang lebih sekitar hampir 1 hektar juga, dan isinya adalah perikanan jenis ikan air tawar yaitu mujair. Nah, yang berikutnya keterkaitan dengan lahan yang kami dialokasikan oleh Pemda setempat, kami manfaatkan dengan menanam padi. Yang pertama adalah padi beras putih dan sebagian juga kami tanami dengan beras merah. Dan ini sudah 3 kali panen dan hasilnya cukup memuaskan, meskipun teknis dari cara menanam yang kami melibatkan dengan warga setempat itu cukup unik, Mbak Lina.
kalau di Jawa itu ada istilah nandur kan ya. Nandur itu nanam mundur. Nanam mundur. Jadi nanamnya ya ke belakang. Tetapi cukup unik juga di Kabupaten Jawa Timur terkadang dengan mama-mama yang baru bergabung dengan kami itu nanamnya maju gitu. Bukan nandur, bukan nanam mundur, tapi nanamnya maju. Nah ini cukup unik sehingga dengan apa yang telah dilakukan oleh sebagian masyarakat setempat, kami memberikan edukasi. Tentunya kami berkolaborasi dengan dinas terkait dan warga setempat yang memang sudah cukup lama bergelut di bidang pertanian, khususnya adalah persawahan. Kembali lagi yang saya sampaikan tadi, hasilnya digunakan untuk keperluan masyarakat setempat, termasuk juga di dalamnya adalah untuk dipasarkan di wilayah kota BKI yang ada di Kabupaten Jawa Timur. Baik, Mbak Jatu, sedikit ini apa yang edukasi lebih spesifik mungkin yang dilakukan oleh teman-teman dari Duta Petani Milenial Indonesia kepada teman-teman kita yang ada di Papua? Secara khusus kalau tadi Pak Wakas Satgas mengatakan bahwa pola penanaman agak sedikit berbeda, jangan sampai nanti hasilnya juga mungkin berbeda ya Pak. Kalau untuk hasilnya tidak ada perbedaan, hasilnya tidak ada perbedaan, hanya kita memberikan edukasi cara nanam yang baik, harus pakai jarak. Biasanya yang dilakukan oleh masyarakat tempat adalah ya sudah asal main tanam saja nggak pakai jarak, disebar sepertinya. Begitu Pak Lina. Kalau dari teman-teman Duta Milenial seperti apa? Ya kan kita melihat juga kearifan lokal dan juga culture yang sudah ada. Tadi mungkin ada yang tanamannya maju atau bagaimana. Nah dari situ karena kita punya SOP atau budidaya yang pada umumnya bisa meningkatkan produktivitas, kita menyesuaikan begitu. Jadi mungkin tanamannya maju nggak apa-apa ya Pak ya. Cuma dari sisi pemupukan dan juga perawatan tanaman itu kita edukasi atau kita dampingi nih teman-teman yang ada di lapangan, petani-petani yang baru mulai ataupun yang sudah jalan, bagaimana cara menanam yang baik supaya produktivitasnya meningkat gitu. Yang tadinya mungkin hanya 1 ton ataupun 2 ton bisa menjadi beberapa kali lipat dengan menggunakan SOP yang sudah teruji dapat meningkatkan produktivitas. Itu kita punya rata-rata nasional ya untuk produktivitas beberapa komoditas. Nah, realnya di lapangan seperti apa? Apakah kemudian ini berhasil pola yang SOP yang diterapkan? Iya. Jadi kemarin juga di teman-teman di Toware begitu kan umumnya ya kalau misalnya ada benih ditebar aja ya, kalau jagung ya kita tanam jagung. Kemudian kita sampaikan ke teman-teman semua, ibu, mama ataupun teman-teman semua ini caranya ada jarak tanamnya. Untuk apa jarak tanam? Kita biasanya kasih buang sudah begitu kan. Nah tapi ternyata pada saat ditanam gitu kita kan gemplot begitu di beberapa titik gitu ya, itu hasilnya jauh lebih meningkat begitu dan juga mengurangi ada serangan hama dan lain sebagainya begitu. Ini cukup oke sih. Iya. Saya akan informasikan dulu kepada pendengar kita yang ingin berinteraksi bersama kita di dialog interaktif pada pagi hari ini. Pendengar, kami beri kesempatan kepada Anda untuk bergabung bersama kita di 0967536386 atau di 082199112543 untuk berinteraksi bersama dengan dua narasumber kita pada dialog interaktif pada pagi hari ini. Ada Kombes Polisi Yamin Dian Priyono SIK, Loka Satgas Dimas Operasi Damai Kartens 2022 dan juga Janu Barmawati, Duta Petani Milenial Indonesia. Saat ini pendengar kita membahas program Operasi Damai Kartens 2022 seperti apa peranan mereka di bidang pertanian dalam rangka ikut membantu mensejahterakan masyarakat Papua. 53638 bisa Anda gunakan untuk berinteraksi bersama kita di 53638 atau 082199112543 atau Anda bisa melayangkan SMS kepada kami di 081344472255. Sekali lagi layanan SMS yang bisa Anda gunakan untuk berinteraksi bersama kita. Nanti akan kita bacakan di 0813 44472255. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Pak Edi, silakan Pak. Ya.
menangani target ini, bicara target. Ya. Ini pertama, apa ada kaitannya dengan target itu? Ya, yang selama ini marak. Apakah ada kaitannya dengan target daerah-daerah? Kedua, ini kan bukan biaya apa? Biaya untuk kegiatan-kegiatan kerja hobi. Tapi di sini mengarah dari yang lagi rame di pemberantasan korupsinya. Karena kita sekarang itu banyak yang main, tapi bisa gunakan gitu. Apakah ada jangka waktu Pak? Terkait ini biasanya kapan gitu ya? Nah, itu aja. Baik, terima kasih Pak Edi. Penelpon pertama kita masih kami nantikan atensi Anda pendengar di 5363 Papanang atau di 0821 99 11 2543 atau Anda bisa melayangkan SMS kepada kami di 0813 444 72255. Kita sapa dulu penelpon selanjutnya. Halo, selamat pagi. Pagi, dengan siapa di mana? Pak Dani, silakan. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Dani. Menurut kami sebagai Papua ini kita bertanya tanam masyarakat Papua yang sebagian besar itu sudah kita benar. Artinya dia lebih hal ini bukan tempat di sini dia pada nanti mungkin dengan depan ini bisa pergi di tempat yang lain dan kita berikan apa yang tidak sekalian dari apa lagi bawa dari yang di daerah Palu, di Palu, ini juga daerah yang kita tinggal di sana. Ada apa kalau dengan itu bukan itu sekali mereka itu kalau itu mereka itu kan di daerah mereka dengan model ya sekali yang kita pakai itu itu cara Tuhan lah. Sekarang ini kan masih kita pengeluaran. Yang kedua, kita bicara percaya ini kita bicara dua bagian. Percaya ini kita kultural, karena menjaga periode, karena mengerak, jaga panjang. Untuk kultural itu percaya dengan jagung, jaga panjang, kemudian kata periode, dan lain sebagainya. Karena menjaga periode, kalau jaga panjang, kalau mengerak seperti coklat, angka, duit, dan lain-lain, kalau kultural. Dan itu yang masalah dari kami di Papua itu, kita mengatakan bahwa harusnya dengan pendidikan curah-hujannya berapa, kemudian suhunya berapa. Ini tidak kalah kecil, ketinggian ini kan dari permukaan laut. Contoh, kalau curah dan suhu kan dari permukaan laut, tadi kayak saja kita. Kalau ribuan di atas, berarti coba kita. Karena ini sudah semua tempat itu, pertama menjadi. Jadi faktor ini sangat menentukan. Terus yang kedua yang terakhir, ini kan dalam ekonomi ini kan membuka sementara kemudian berbiasa, kemudian berbiasa. Kata itu tidak apa bisa dimaksudkan yang itu menjadi itu untuk terjadi masalah. Dia kepada sepanjang jalan transisi ini kita dalam dua dalam buah rambutan. Jadi sepanjang jalan ini transportasi ini sudah harus dimulai dari sekarang. Terutama ke depan sudah bisa ada hasilnya. Itu yang paling penting. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Dan satu penelpon dulu sebelum langsung dijawab oleh dua narasumber kita. 5363 Lapangan atau di 082199 112543 atau Anda bisa melayangkan SMS kepada kami di 0813 4472255. Kita sapa penelpon ketiga kita. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Mama Moni, silakan. Terima kasih. Saya senang saya menonton menanam yang saya mau kalau itu bisa daerah khusus daerah tinggi kalau ada tanah itu
maupun juga daerah itu bisa diisi karena di daerah-daerah banyak yang siswa dengan itu yang bagus. Mama Monin, halo. Mohon maaf, Mama Monin. Menggunakan handphone Mama Monin. Ya, iya. Boleh bergeser sedikit Mama Monin. Mencari posisi sinyal yang pas. Karena kita tangkapnya agak putus-putus di studio. Iya, saya tahu. Baik, ya. Silakan Mama Monin, boleh diulang sedikit. Yang terakhir tadi apa? Iya. Maksud saya bagus apa ini kan Masih damai kapten. itu bagus. Maksudnya di daerah-daerah tapi di daerah-daerah pantai banyak dulu sudah dikantor. Jadi menarik kita kami supaya mana yang saya mau hubungan dengan Islam. Jadi saya Baik, terima kasih. Mohon maaf Mama Monin kalau memang nanti tidak terjawab semua apa yang dipertanyakan oleh Mama Monin karena kita sedikit mengalami miskomunikasi ya. Mungkin ada sedikit gangguan jaringan atau sinyal di tempat Mama Monin sehingga kita menangkap di studio begitu tidak jelas. Baik, saya beri kesempatan untuk dua narasumber kita untuk menanggapi dulu. Ada tadi Pak Edi, Pak Dani dan juga Mama Monin. Untuk Mbak Jatuh lebih dulu ya, silakan. Lebih banyak kepada Pak Pakar, tapi Mbak Jatuh lebih dulu ya. Oh iya. Atau terserah. Jadi tadi kan seperti yang disampaikan bahwa ada culture ladang berpindah begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi memang kalau dari petani milenial ini kita melihat potensi dan juga mendekati kearifan lokal, Pak. Jadi kita tetap merangkul dan kita mencoba membuat suatu kerjasama yang baik dengan teman-teman lokal, petani lokal, dan memang kita dampingi terus begitu kan. Yang tadinya berpindah mungkin tadi kan sudah disampaikan juga ada yang jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang begitu. Kita buatkan suatu macam desain ya. Jadi kalau misalnya mau berpindah-pindah caranya seperti ini. Jadi yang sudah ditinggalkan itu kita sosialisasi, kita edukasi juga. Sebenarnya baiknya kan kita mencari satu komunitas yang memang potensial di daerah tersebut. Kemudian kita bukan stuck ya. Jadi kita olah dulu sampai balik begitu, terus kemudian baru berpindahnya itu lama-lama kita biasa ya menjadi ke pertanian yang memang di tempat itu karena kan ini mengenai semacam regionalisasi pangan gitu. Jadi yang kita inginkan adalah teman-teman itu bisa menciptakan pangannya dari lokasinya sendiri. Memang saya tahu Papua itu sangat besar dan walaupun ada berpindah-pindah begitu tidak tetap bisa menghasilkan gitu kan. Jadi kita berikan komunitas-komunitas yang memang potensial dan juga mengedukasi teknik budidayanya supaya tidak berpindah-pindah terus begitu kan. Jadi kan kita carikan satu desain yang menarik begitu supaya tidak berpindah-pindah dan tetap bisa berkelanjutan. Dalam program ini ada kasus semacam ini yang sudah kemudian dibimbing atau dibina bagaimana mereka tidak langsung serta-merta melakukan pindah lokasi penanaman. Iya, memang terutama di daerah-daerah pegunungan ya. Kalau misalnya saya lihat ada memang terutama di tanaman sagu karena kan umumnya culture masyarakat itu sagu diambil terus juga mereka masih 6 bulan masih bisa ini gitu kan dia bisa panen lagi, dia juga bisa nggak perlu dirawat lah istilahnya begitu. Tapi di sisi lain kita juga menyampaikan bahwa ini loh selain tanam sagu kita juga bisa tanam kacang panjang, sayur-sayuran gitu dan itu setiap bulan bisa menghasilkan gitu. Jadi dia tidak hanya bergantung pada sagu gitu. Jadi perlahan-lahan kita geser ke situ karena kan juga kita melihat bahwa Papua ini kan provinsinya sangat banyak konservasi hutan-hutan lindung dan sebagainya. Nah itu juga harus dipelihara dengan baik secara
lingkungan juga kita harus melihat bahwa efek dari ladang-ladang berbeda itu kurang baik gitu. Karena itu memang ada terjadi di beberapa titik terutama di pegunungan, dan kita mendampingi mereka supaya mencari mana nih komoditas yang lebih asik dan juga bisa membuat mereka stay di suatu tempat dan mandiri secara pangan gitu ya Pak ya. Baik. Pak Wakil Jalan. Baik, terima kasih Mbak Lina. Saya lanjutkan. Pertama saya ingin menyapa Pak Idi yang dari Toraja. Ada beberapa pointer yang tadi sempat saya note. Yang pertama, apa kaitan Satgas Operasi Damai Karten ini dengan Satgas Sus yang lainnya? Operasi Damai Karten ini yang terkhusus diimplementasikan wilayah di Papua, kembali lagi konsepnya adalah konsep soft approach, melalui pendekatan kemanusiaan, sehingga fungsi kepolisian yang sebagai leading sektornya adalah fungsi kepolisian dengan tindakan kepolisian preventif, sehingga apabila dikompar dengan satgas-satgas yang lain yang berlaku untuk saat ini, tentunya memiliki ciri khas perbedaan yang mencolok. Yang kemudian tadi sedikit menyinggung dari Pak Edi keterkaitan dengan masalah biaya, dan tadi saya dengar kaitan dengan masalah penyalahgunaan anggaran, atau tadi saya mendengar sedikit korupsi ya. Ini mungkin asumsi masyarakat bahwa program ini menyerahkan atau memberikan kewenangan berupa fresh money kepada masyarakat yang ada di kampung. Tidak Bapak, tidak Pak Edi. Jadi yang kami berikan kepada masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengolah ataupun memiliki keinginan untuk mengolah sumber daya alam di wilayah kabupaten masing-masing, kami membantu dalam bentuk contohnya adalah apabila di wilayahnya tersebut cocok ditanami padi, maka kami bantu berupa bibit padi. Apabila terkena penyakit hama, kita bantu dengan insektisida. Apabila membutuhkan alat untuk mencacah, apabila membutuhkan alat untuk mengolah gabah menjadi beras, kami juga bantu berupa alat untuk mengupas kulit padi itu dan sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah keterkaitan dengan masalah jangka panjang ataupun spare waktu. Spare waktu kami Operasi Damai Karten ini memang baru 1 tahun, namun demikian sebelumnya sudah dilaksanakan kegiatan operasi yang serupa, namun demikian frame-nya yang berbeda. Kalau sebelumnya sejak tahun 2018 disebut dengan Operasi Nemangkawi dengan pola yang sama dengan Operasi Damai Karten ini. Namun demikian untuk kali waktu Operasi Damai Karten ini jangka waktunya dihitung per semester Mbak Lina. Jadi per 6 bulan kami melakukan dengan kegiatan berupa pelatihan, konsolidasi. Nanti setelah itu dievaluasi seberapa jauh efektivitas daripada pelaksanaan operasi tersebut, sehingga ada evaluasi per semester. Dan untuk saat ini sudah memasuki semester yang kedua ataupun tahap kedua di tahun 2022, tentunya berharap lebih berhasil lagi dibandingkan dengan tahap-tahap sebelumnya. Dan keterkaitan dengan masalah pemberdayaan masyarakat juga berupa bantuan yang kami berikan kepada masyarakat. Ini kami akan melihat melalui penilaian parameter. Contoh kami sebut adalah pertanian dan perikanan yang ada di wilayah Kabupaten Yaugimo. Setelah dipanen, tentunya hasil jual daripada beras itu digunakan lagi untuk membeli bibit. Terus bibitnya terus. Nah, oleh karena itu kepada seluruh masyarakat juga, ini bagian edukasi kepada warga masyarakat terkait dengan masalah apa yang telah dilakukan oleh Satgas Moken. Tentunya berharap ini ada keterlanjutan. Tapi perlu diingat juga, perlu dicatat juga, kami tidak mengadakan warga asli Papua untuk mengkonsumsi nasi ya, tapi kami menawarkan untuk meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik lagi. Yang berikutnya kami menyapa juga dari Pak Dani. Ini cukup menarik, tadi kami sempat note juga beberapa pointer terkaitan dengan masalah petani saat ini masih menggunakan peralatan konvensional. Memang benar,
tentunya kami dengan kolaborasi dengan PMI, kolaborasi dengan Dinas Kementerian terkait khususnya pertanian, berharap nanti ada sebuah komitmen bersama ya Mbak Jatuh untuk bisa memberikan bantuan pada warga kita yang membutuhkan alat yang tadinya konvensional berubah jadi agak sedikit modern. Yang biasanya kalau panen padi di tempat kita di Jawa pakai arit ya, pakai arit, nah sekarang harus pakai mesin. Termasuk juga dari menyinggung kaitan dengan masalah tanaman pangan jangka pendek maupun jangka panjang. Betul sekali Pak Dhani, sasaran kami di Satgas Operasi Damai Klaten ini adalah menggunakan tanaman jangka pendek yang kurun waktunya antara 2 bulan sampai dengan 3 bulan. Dan ini sedang kami terapkan, aplikasikan di wilayah Kabupaten Tultiai dengan ciri khas topografi yang sedikit berbeda dengan wilayah-wilayah yang lain, kemudian tingkat kelembapan, kemudian kondisi hidrografi daerah setempat yang cukup berbeda dengan wilayah lain, tentunya akan memberikan nilai yang lebih kaitannya dengan hasil produksi, termasuk juga di wilayah-wilayah Lapaku, salah satunya adalah di Jawa Timur. Yang berikutnya terkait dengan masalah tadi sampaikan juga oleh Pak Dhani, yang terakhir memanfaatkan jalan Trans Papua yang perlu dimanfaatkan. Ini cukup menarik masukan kepada kami, dan ini menjadikan sasaran bagi kami untuk dapat diimplementasikan pada tahap operasi berikutnya, khususnya di awal tahun 2023 nanti. Dan kami ucapkan terima kasih atas masukannya ini Pak Dhani. Demikian Pak Dina. Pak Wakat Satgas, ini sudah berjalan 6 bulan kalau tidak salah tadi dikatakan bahwa program ini berlangsung semester kedua ya? Semester kedua Pak Dina. Nah, ini evaluasinya seperti apa? Kalau tadi dikatakan bahwa ada evaluasi per semester nantinya. Di depan saya ini kebetulan ada bagan Aking keterkaitan dengan hasil pelaksanaan operasi Damai Klaten di tahap pertama. Dari 5 wilayah yang kami jadikan sasaran cukup memuaskan, namun demikian ada sedikit trial and error ini Mbak Lina. Ada sedikit trial and error, khususnya dalam pemanfaatan lahan di wilayah Kabupaten Intan Jaya dan juga di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang. Keterkaitan dengan penanaman kopi Arabica, Arabica. Ini adalah bagian dari trial and error, dan tentunya berharap di tahap berikutnya tidak terjadi lagi, karena bibit-bibit ini memang kami datangkan dari daerah Jawa, maksudnya di daerah Jember, Mbak Lina. Dan sampai di sini nampaknya saya tidak tahu persis, karena ini tentunya harus ada sentuhan dari expert masalah tanaman kopi ini. Jadi nyampe di sini kurang begitu optimal Mbak Lina, tanaman kopi. Tapi mungkin ke depan kami akan belajar berusaha lagi agar dapat tanaman kopi ini bisa ditanam di wilayah pegunungan dengan baik. Namun demikian, untuk dapat mencapai sebuah sasaran daripada target, oleh karena itu di tahap ini kami lebih cenderung mengaplikasikan keterkaitan dengan tanaman pangan yang memang jangka waktunya tidak lebih dari 3 bulan. Contoh tadi disebutkan Pak Dhani, ada kacang panjang, ada kol, ada esim, kemudian ada daun bawang. Nah ini yang dijadikan sasaran utama. Begitu Pak. Pak Satgas, ini sebelum melakukan atau menentukan satu wilayah untuk program ini, bagaimana program bercocok tanam ini oleh teman-teman dari Bimas Operasi Damai Klaten ini, apakah ini juga harus melalui survei dulu oleh teman-teman dari Bimas tentang wilayah-wilayah yang mana yang harus memang mendapatkan program ini langsung, atau seperti apa? Tentunya Mbak Lina, survei adalah merupakan modal bagi kami untuk dapat mengaplikasikan apakah program ini
cocok ataupun sesuai dengan wilayah kabupaten setempat. Oleh karena itu, kami juga berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Papua untuk dapat mengetahui jumlah IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Perlu diketahui di tahun 2021, kalau nggak salah berdasarkan data yang saya lihat lewat via googling, untuk di wilayah Papua masih dalam kategori sedang, nilainya antara 60 sampai dengan 70. Itu dilihat dari provinsi. Namun apabila kita lihat dari per wilayah kabupaten, hampir mayoritas wilayah yang masuk dalam operasi damai Klaten ini adalah rendah, di bawah 60. Yang paling rendah itu, kalau boleh saya sebut, maaf, wilayah Kabupaten Duga. Itu kurang lebih 43 nilainya. Sedangkan wilayah-wilayah lain, contohnya adalah Kota Jayapura, kemudian Timika, memang sudah dalam taraf baik, antara 70 sampai dengan 80. Nah, sasaran-sasaran berdasarkan IPM atau Indeks Pembangunan Manusia inilah menjadikan dasar bagi kami untuk menentukan pelaksanaan Satgas Bimas Noken. Baik, kita sapa lagi dulu pendengar kita yang ingin bergabung di dialog interaktif pada pagi hari ini. Anda silakan, kami nantikan atensi Anda pendengar di 53. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi Mbak Lina. Pagi. Dengan Pak Mak dari Waena. Pak Mak, silakan Pak. Dari Waena. Iya, silakan Pak. Terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu narasumber. Selamat pagi, Pak Mas. Selamat pagi. Saya paling tertarik sekali dengan adanya operasi Klaten ini, dan memang salah satu faktor yang untuk meningkatkan banyaknya daerah kita khususnya di Papua. Menurut pengalaman yang pernah saya alami dan saya coba lihat di beberapa daerah yang berada di Sulawesi, mereka selalu melakukan penanaman padi di lahan kering. Dan saya melihat hal ini sangat potensi sekali kalau ada di Papua. Iya. Ya, kebanyakan tanah-tanah kering di sini itu bisa digunakan untuk penanaman padi di lahan kering. Dan itu menjadi satu masukan kalau tidak. Saya harapkan kalau Papua juga bisa melaksanakan. Karena wilayah-wilayah Papua ini hampir sebagian besar terdiri dari bukit-bukit ya, gunung, dan kalau soal rawa, sawah, daerah basah, kurang. Itu yang saya ingin sampaikan kepada Bapak dan terima kasih. Baik, terima kasih. Kita sapa lagi dulu pendengar kita atau penelpon di 5368. Satu penelpon kita di belakang Pak Mak. Halo, selamat pagi. Ibu Juni, silahkan. Selamat pagi, Bu Juni. Dari tadi saya dengar, tapi tidak ada penjelasan tentang wadah tempat menampung dan didistribusikan ke daerah-daerah lain. Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita sudahi dulu dua penelpon di sesi kedua kita. Pendengar, sesaat lagi kita akan kembali tetap bersama kami Radio Republik Indonesia dan program KRS. Tadi sudah ada dua penelpon kita, ada Pak Max dan juga Ibu Juni yang sudah bergabung bersama kita di sesi kedua pada dialog interaktif pagi hari ini. Saya langsung beri kesempatan kepada narasumber kita untuk menjawab apa yang sudah disampaikan oleh dua penelpon kita. Akan dijawab langsung oleh Kombes Pol Yamin Dian Priyono, SIK, Wakasat Satgas Bimas Operasi Damai Klaten 2020. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Lina. Selamat pagi Pak Max. Pak Max ini dari sekian saya on air nampaknya suaranya cukup familiar. Saudara saya ini betul-betul Pak Max. Sangat perhatian. Terima kasih Pak Max atas atensinya. Terkait dengan tanaman padi menggunakan lahan kering. Tadi kami sedikit bisik-bisik sama Mbak Jatu ini. Yang bisa dijelaskan kemungkinan padi gogo ya, Mbak Jatu ya. Gogo yang membutuhkan air ini cukup sedikit, namun untuk batas waktu ataupun jangka tanam sampai dengan
panen kurang lebih sekitar membutuhkan waktu 3,5 bulan ya, Iya. Situ ya. Jadi ini masukan yang cukup bagus. Tentunya ini adalah hal yang baru bagi kami dan kami akan secara teknis akan berkolaborasi ataupun belajar juga dari PPL yang ada di wilayah Kota Jayapura sendiri dan juga beberapa dinas-dinas terkait yang ada di wilayah kabupaten. Mungkin secara teknis bisa dijelaskan oleh Mbak Jatuh ya, kaitan dengan masalah padi gogo secara spesifiknya ya. Iya. Bagaimana itu Mbak Jatuh? Jadi sebenarnya kalau padi gogo ini kan ditanam pada saat di lahan kering gitu kan, dan juga hujan ini cocok untuk daerah-daerah tertentu, mungkin di daerah-daerah yang sulit air gitu Pak. Jadi memang kita kan menyesuaikan dengan potensi-potensi ataupun kondisi yang ada di lapangan gitu. Saya rasa ini bisa dilakukan juga dan kita bisa support karena petani-petani milenial ini kan juga cukup banyak spesifikasinya. Ada yang dia bisa menjadi penyuluh swadaya juga. Jadi kita bisa dukung bapak ibu yang bertani padi gogo ataupun padi lahan kering, karena mungkin sumber air ini kan susah gitu ya Pak di daerah-daerah tertentu gitu. Jadi kita bisa sih sebenarnya berbudidaya padi tersebut sesuai dengan kondisi lahan gitu. Kita dukung Pak. Ya, tapi kalau menurut saya di wilayah Papua cuacanya bagus, hampir bagus semuanya, sehingga untuk tanaman padi gogo nampaknya bukan tidak mungkin, tetapi cukup untuk waktu kita untuk lebih tahu lebih banyak lagi tentang padi gogo. Dan kalau butuh air berarti kita harus menggunakan konvensional ya, gitu ya? Iya, saya rasa sih kalau untuk lahan-lahan padi gogo itu masih untuk biasanya untuk lahan-lahan kering dan juga yang jauh dari jangkauan Pak. Gitu. Jadi masih konvensional dan harapannya lebih berganti Pak. Kalau misalnya bisa nggak gogo, kita gogo terus Pak. Demikian Mbak Lina. Iya. Masih ada satu yang dari begini ya. Yang ada wadah untuk menampung ketika para petani kita sudah tiba saatnya panen, sehingga kita mengolah karena masyarakat kita juga lebih terkenal pada pola konsumtif. Ibu Juni di Jayapura, ini tantangan bagi kami. Terus terang saja ini adalah tantangan bagi kami. Hampir pelaksanaan operasi Damai Karten khususnya Satgas Bimas Noken terkait dengan masalah hasil produksi. Kami mohon melalui dialog interaktif ini juga sedikit mengetuk kepada masing-masing kepala daerah. Namun mungkin nanti kami juga minta bantuan kepada Mbak Jatuh ini keterkaitan dengan arah pasar. Setelah produksi tanaman pangan, entah itu berupa padi ataupun tanaman produk yang lain, kemana ini harus dipasarkan? Kami sudah berupaya sejak awal pelaksanaan operasi ini untuk berkomunikasi bekerjasama dengan masing-masing kepala daerah setempat di wilayah kabupaten dan masing-masing agar kiranya dapat dialokasikan sumber-sumber daya yang lain dalam tanda kutip untuk dapat mengalirkan dari hasil produksi. Jangan sampai ibarat pipa peralon airnya deras tapi mampet di ujung. Nah ini sangat tidak baik tentunya, dan besar harapan melalui dialog interaktif ini juga ada sebuah solutif khususnya dari Mbak Jatuh, kira-kira diarahkan kemana ini? Karena dari berbagai macam upaya yang sudah kami tempuh, nampaknya untuk saat ini hanya dikonsumsi di wilayah area di mana tanaman itu ditanam Mbak Lina gitu loh. Dan terkhusus perlu saya informasikan khusus di wilayah Dogiai, karena memang daerah sanggahannya adalah wilayah Kabupaten Nabire, sehingga lebih banyak dijual ataupun dikonsumsi, dipasarkan oleh rekan-rekan kami baik TNI maupun Polri. Nah ini terserang saya sebut lewat frekuensi ini nih. Saya sebut Ibu Albertina, Ibu Agustina di wilayah Monemane itu setelah kami panen Pak, kami dipasarkan di pasar, tetapi sangat minim pembeli gitu loh.
saat untuk membeli hasil produksi di kebunnya itu sangat sedikit, sehingga ya sudah, karena bagaimanapun juga kami salah satu tugasnya adalah melayani dan melayani masyarakat, akhirnya kami tidak belanja di pasar-pasar yang lain, ya kita ambil saja, kita beli dari kebun dari saudara-saudara kita, mama-mama Papua itu yang ada di wilayah mana-mana itu, Mbak Lina. Ini salah satu upaya kami, tapi besar harapan ke depan ada sebuah wadah umum untuk dapat memasarkan dari hasil pertanian ini. Tapi mungkin baca tuh seperti apa nih solusinya? Jadi mungkin kalau misalnya dari sisi teman-teman Polri begitu ya Pak ya, itu kan tantangan ya. Kalau misalnya petani milenial itu malah berkah, kan berarti kan ada salah satu sumber uang Pak. Ada sumber ya. Jadi kita namanya milenial ya Pak ya, di mana-mana tuh yang namanya tantangan itu menjadi peluang buat kita begitu kan. Jadi harapannya biasanya yang kita tanam itu adalah yang dibutuhkan pasar Mbak. Jadi itulah bedanya teman-teman petani milenial begitu. Jadi kalau misalnya di daerah tersebut, ini kan ini baru kali pertama nih Pak, jujur Pak, saya turun ke Papua begitu, dan saya sangat tertarik. Ini info-info dari masyarakat sangat membantu saya untuk lebih bereksplorasi tentang kondisi ketahanan pangan di tanah Papua, terutama di daerah-daerah tadi ya Pak ya, yang operasi damai kartens ini sangat-sangat kita harus berpikir masalah logistik juga gitu kan. Oke lah, kita mungkin, saya jujur sendiri saya memang off taker begitu kan untuk beberapa komoditas pangan, tapi memang ada kendala mungkin ya Pak ya, kan itu titik-titiknya jauh, itu logistik kan masih sulit begitu ya, belum ada jalan Trans Papua yang memang tapi kedepannya saya rasa ini bisa menjadi lumbung-lumbung pangan begitu. Jadi wadah tersebut itu bisa disalurkan sesuai dengan kebutuhan. Yang saya lihat ini kan sementara ini yang ditanam ini baru untuk mencukupi daerah sekitar begitu. Nanti kalau misalnya itu sudah berkembang dan besar, ya tadi kita mengetuk beberapa stakeholder, karena untuk menangani hal pertanian ini tidak cukup hanya dari sisi petaninya saja, teman-teman Polri ataupun pemerintah saja. Ini gunanya adanya petani milenial itu merajut antar stakeholder begitu. Butuhnya pangan ini didistribusikan kita ke dinas tempat, atau nanti teman-teman Polri juga bisa melalui operasi damai kartens ini mendampingi juga dari SOP, kita bisa bantu. Jadi ini petani milenial ini terutama yang dutanya ya itu sangat fleksibel gitu Mbak. Dan kalau misalnya memang tadi dibutuhkan suatu wadah, kita berkolaborasi saja ya Pak ya dengan mungkin kepala adatnya begitu kan, ditaruh di situ gitu ya. Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut juga. Baik, nanti kita akan bahas juga di lain kesempatan. Kita menarik ya Pak ya. Ya. Yang terakhir closing dari Pak Waka dan juga Mbak Jatuh, mungkin silakan kepada pendengar kita. Closing statement. Iya. Satgas Bimas Noken operasi damai kartens ini adalah bagian kecil yang kami lakukan. Oleh karena itu kami butuh campur tangan masyarakat setempat, butuh dukungan dari masyarakat setempat agar program ini cepat beropak, cepat berkembang. Dan yang kami lakukan ini adalah yang kecil namun dengan cara yang hebat, dan berharap Tuhan itu bisa tersenyum di atas tanah ini, Mbak Lina. Amin. Karena dari berbagai pengalaman yang kami on the spot, turun ke lapangan, khususnya para petani, mama-mama, itu sampai menitikkan air mata, menyampaikan kepada kami, Pak, setelah tanaman ini sudah panen, produksi, kami merasa kesulitan untuk menyatakan. Oleh karena itu, dengan putusan kami berharap ada sebuah solusi sebagai asa ataupun harapan bagi masyarakat setempat. Demikian, Mbak Lina. Mbak Jatuh, silakan. Iya, Untuk milenial kita jangan berpikir kakak-kakak berarti ya, kakak-kakak milenial begitu kan. Saya melihat bahwa ini tanah Papua ini adalah tanah yang luar biasa ya Pak ya, Mbak dan kakak-kakak serta masyarakat sekalian. Ini kalau misalnya menurut saya ingin teman-teman milenial itu bergerak cepat untuk membantu pangan terutama, karena pangan ini isu krusial dan global begitu kan. Kita berkolaborasi dengan TNI Polri, kita mendukung penuh
apapun operasi Kartens dan juga bagaimana kita berkolaborasi itu dengan antar stakeholder itu kita mendukung penuh demi tercapainya kesejahteraan di tanah Papua gitu. Memang ada satu sisi karena tanah ini tanah yang kaya ya, ini resiko orang kaya memang karena kan suka terlena begitu. Jadi milenialnya tuh aku udah kaya untuk apa kita bertanam padi, untuk apa yang kita biasa ambil dari hutan baru kita jual kita makan itu gampang itu lagi. Tapi dari satu sisi saya sampaikan bahwa jangan sampai menjadi tikus yang mati di dalam lumbung pangannya sendiri gitu. Kita harus bergerak karena Papua ini potensinya besar. Ini harapan besar saya kepada teman-teman milenial untuk paling tidak mandiri pangan gitu ya. Dan melalui operasi Damai Kartens ini kita mendukung penuh teman-teman milenial yang sudah berjalan dan yang mungkin masih belum tahu tentang petani. Kita bisa gabung nih sama Pak Kombes Yamin begitu kan untuk mendukung operasi Kartens ini untuk menyentuh titik-titik yang sangat krusial dan butuh sekali pangan begitu Mbak. Baik. Luar biasa. Pendengar, Kombes Polisi Yamin Dian Fiana SIK, Wakas Satgas Binmas Operasi Damai Kartens 2022 dan juga Jatu Barmawati, Sekjen Duta Petani Milenial Indonesia. Kita membahas bagaimana kemudian peranan operasi Damai Kartens 2022 di Papua, khusus di bidang atau sektor pertanian dalam rangka ikut membantu mensejahterakan masyarakat Papua. Saya Linda Masuki, terima kasih atas atensi Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.